Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Jul Official, channel yang membahas segala sesuatu yang ada kehidupan. Untuk kesempatan kali ini, Mas Jul Official akan membahas mengenai proses metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah serta cantik. Namun sebelum itu terjadi, mereka semua itu melalui sebuah proses yang bernama metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna terletak pada terbentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya, sedangkan tidak sempurna bentuknya selalu sama ataupun hampir sama pada setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berbeda dengan ngengat. Walaupun keduanya serangga dan sama-sama melakukan metamorfosis, kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan berwarna dan lebih aktif di siang hari. Sementara ngengat memiliki sayap yang berwarna gelap dan lebih aktif dalam mencari makan di malam hari. Tak hanya itu, kupu-kupu memiliki antena yang lebih panjang, sementara ngengat memiliki antena yang pendek serta berbulu. Pada setiap tahap dalam siklus hidup kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu tersebut, yang berawal dari hanya sebuah telur kecil hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap indah dan cantik tersebut. Kemudian kita masuk ke tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama itu ada tahap telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil, beberapa berbentuk bulat dan ada juga yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daun tanaman. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda juga, baik itu pada musim hujan maupun musim kemarau. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak. Agar seandainya ada yang tidak bertahan hidup, masih ada yang bertahan lainnya. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam beberapa minggu, ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu ulat atau larva. Ketika telur menetas, seekor ulat pun akan keluar. Biasanya ulat tidak hidup untuk waktu yang lama dan hanya untuk makan saja, karena telur kupu-kupu berada di atas daun tanaman. Maka setelah menetas akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat karena mereka tidak akan makan semua tipe daun. Karena ukurannya sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman yang lain. Akan tetapi, semakin banyaknya ia makan, akan semakin besar pula badannya. Pada umumnya, ulat memiliki ukuran yang lebih besar dari telurnya. Ulat harus terus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, maka akan semakin cepat pula pertumbuhannya. Kulit mereka tidak merenggang atau tumbuh, jadi kulit lama mereka akan mengelupas beberapa kali selama ia tumbuh. Nah, fase pengelupasan ini terjadi selama 4 atau 5 kali. Kemudian ulat akan mencari tempat untuk melanjutkan ke tahap kepompong. Untuk tahap ketiga yaitu kepompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa. Dari luar, ulat terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun, sebenarnya sedang berubah dengan cepat di dalam. Sel-sel yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel-sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon, di antara dedaunan atau di bawah tanah. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindunginya dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini bisa berlangsung selama beberapa minggu, sebulan, bahkan 2 bulan untuk beberapa spesies kupu-kupu tertentu. Untuk tahap keempat yaitu kupu-kupu dewasa. Setelah ulat selesai berubah di dalam kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong tersebut,
Sayapnya yang sangat lembut dan terikat terhadap tubuhnya, karena semua bagian barunya ini harus muat dalam satu kepompong. Darah akan terpompa ke arah sayapnya agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Pada awalnya, mereka tidak akan bisa terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya baru akan terbang sempurna dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian dia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu tersebut, tugas mereka juga berbeda ya. Tugas ulat adalah untuk makan, sementara tugas kupu-kupu adalah untuk berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang bertenaga dari makan nektar, namun ada juga yang spesies tidak makan nektar sama sekali. Ketika kupu-kupu dewasa minum nektar, mereka menggunakan lidahnya yang memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Pada beberapa spesies kupu-kupu yang hampir tidak pernah mengambil bunga, sebagai gantinya mereka mendapat gizi dari getah pohon, hewan yang sudah membusuk, serta materi organik lainnya. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup 1 atau 2 minggu, terutama mereka yang ada di alam liar di mana ada banyak predator yang akan memakannya. Tetapi ada spesies yang berhibernasi selama musim dingin dan dapat hidup selama beberapa bulan. Setelah hibernasi, mereka berimigrasi ke tempat yang suhunya lebih hangat. Karena jangka hidup kupu-kupu sangat sebentar, tugas mereka untuk mencari pasangan sangatlah penting. Ketika sudah menemukan pasangan, ia secepatnya akan bertelur. Siklus hidupnya akan terulang lagi dari awal, mulai dari telur, menjadi seekor ulat, terbentuk menjadi kepompong, sampai akhirnya akan menjadi seekor kupu-kupu lagi yang sangat cantik dan indah. Sekian video penjelasan mengenai metamorfosis kupu-kupu dari Masyhur Official. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik tombol merah, komen, serta bagikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.